Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menunaikan janji kita kepada permintaan teman kita, yaitu minta buatkan baterai pack untuk camping. Kalau camping biasanya kita mencharger handphone, kemudian untuk menghidupkan lampu LED dan jenis berbagai lainnya. Jadi tujuan pertama kita mau buat baterai pack ini adalah satu untuk mencharger handphone, dua untuk menghidupkan lampu LED, dan ketiga kita menggunakan tegangan variabel nanti ya. Kita kasih dia DC step up. Kemudian langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan baterai 18650. Itu dengan ini saya gunakan 15 sel ya. Jadi setelah saya seleksi dan rata-rata tegangan ampernya itu adalah di 1 amperan ke atas. Jadi kalau saya hitung ya, kita ambil kotornya saja ya, sekitar 15 amperan lah. Tapi ini belum kita tes ya, karena ini asli baterai bekas. Cuman sudah saya cek dan saya sortir menggunakan capacity tester. Kemudian untuk sekedar prototype ini dulu, karena saya belum mendapatkan kotak, jadi saya susun di holder baterai 18650 agar saya lebih mudah dalam penyusunannya nanti. Dan dalam waktu kita coba-coba tes-tes. Kemudian ini kita paralel dulu ya, paralel, jadi negatif untuk baterai ini kita hubungkan semua. Jadi saya menggunakan kawat nikel, plat nikel ini. Saya tidak mempunyai spot welder, jadi saya solder. Jika kalian bisa membuat spot welder, itu akan lebih baik ya daripada pakai solder seperti ini. Karena solder ini panas, dan kalau keseringan itu tidak baik juga untuk baterai 18650. Sering terlalu mendapat panas ya, apalagi ini kan baterai bekas yang sudah digunakan di laptop. Oke, beginilah caranya ya, kita solder dari baris ke baris, dari antara negatif kita hubungkan satu sel ke sel-sel yang lainnya. Oke, jika sudah, sekarang gilirannya positif lagi. Sekarang dari positif ke positif itu kita hubungkan satu per satu. Pastikan kalau pakai solder itu timahnya betul-betul rata ya melelehnya. Iya, ditekan menggunakan pinset agar tanganmu tidak panas. Itu ke jari saya karena kulitnya sudah tebal, jadi sudah tidak terasa panas lagi. Oke, sembari kita menunggu proses penyelesaiannya, jadi video ini agak panjang ya, khusus untuk pemula saja ini. Karena ya teorinya dasar-dasar lah. Karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi baterai pack kita ini lah untuk camping kan bisa kita bawa. Ini ringan loh, tidak berat, dengan ukuran sekitar 10-15 amperan ini. Bisa kita tenteng kemana-mana. Bisa kita jadikan power bank, bisa kita juga jadikan power supply variabel tapi menggunakan DC step up nanti. Oke, setelah tersusun seperti ini dan kita kasih antara plus ke plus, sekarang kita hubungkan antara satu baris ke baris lainnya. Yang kita hubungkan pertama adalah positif ke positif. Nah, seperti ini ya. Oke, kita hubungkan saja seperti ini, dari tengah ke tepi, dari tepi ke tengah. Kalau ada spot welder itu kan lebih mudah ya, serup cek gitu. Dan untuk baterai sepertinya kan tidak terlalu rusak. Kalau baterai sering disolder, wah gawat dah. Inilah contohnya. Ini kan kemarin baterai yang saya bikin untuk tutorial sepeda motor. Oke, next, selanjutnya setelah selesai kita solder kanan kiri dan negatif lagi. Dari negatif ke negatif, dari tengah ke tepi, dari tepi kiri ke tepi kanan. Itu semuanya kita hubungkan. Jadi dengan metode paralel seperti ini diharapkan ampernya akan naik. Dengan ampere yang lumayan sedikit besar, kita harapkan durasi pemakaiannya pun akan bertahan dengan lama. Ini tegangannya 4,1 dan 4,2 ya Vernonya. Kemudian akan kita naikkan menjadi 5 volt. Nah, siapkanlah kemudian 2 buah modul power bank. Jadi sekali cas nih bisa 4 handphone, nanti dia bisa ngecasnya. Ini bisa kalian temukan di online shop. Harganya murah, dari harga 30 ribuan lah begitu. Sekarang untuk B- kita kasih kabel warna hitam, dan B+ kita kasih warna merah.
agar kita mengurangi tingkat kesalahan kita dalam penyolderan antara ke plus, khususnya ke baterai, dan kabel warna hitam B-min itu masuk ke B-min baterai dari 18650. Demikian juga dengan modul yang satunya. Untuk B plus kita kasih warna merah, kita hubungkan ke B plus juga. Dan untuk B-minnya kita kasih kabel warna hitam untuk kita hubungkan ke B-min dari baterai 18650. Biasanya ini untuk mengurangi tingkat kesalahan kita dalam penyolderan ya. Oke, sekarang beginilah penampakannya setelah selesai. Iya, inilah power bank yang outputnya ada 4 biji. Jadi sekali cas bisa 4 handphone ya. Oke, sekarang kita coba pencet dulu tombolnya di berapa. Oke, terbaca di 99%. Kalau modul satunya terbaca di 100%. Ya, beda tipis selisihnya. Kemudian saya cek dulu untuk mencharger sebuah handphone. Oke, apakah dia masuk? Ya, sepertinya dia masuk. Di berapa? 67%. Ya. Oke, sekarang kita cek lagi di slot-slot yang lainnya. Apakah bekerja? Ya, sepertinya sih bekerja. Oke, di slot satunya ya mengisi. Oke, untuk slot modul powerbank yang satunya harus kita cek juga ya. Sekarang kita tes dulu. Sekarang di online shop sudah banyak ya jual modul powerbank yang support dengan fast charging. Saya belum pernah mencoba yang fitur quick fast charging ya. Kebetulan handphone saya tidak support fast charging. Nah, selanjutnya untuk menaikkan tegangan yang lebih tinggi lagi dari 5 volt, kita membutuhkan DC step up seperti ini juga bisa. DC step up untuk WiFi backup ini juga bisa, dan modul DC step up MT berapa ini untuk menghidupkan lampu LED juga bisa, tergantung dari kebutuhan kita. Jadi saya di sini menggunakan DC step up modul yang berwarna merah ini ya. Ini outputnya sekitar berapa? Sekitar 3 amperan kalau tidak salah. Tapi untuk lebih pastinya bisa kalian cek di online shop dan beserta deskripsinya berapa tegangan outputnya. Cuman modul DC step up yang berwarna merah yang saya gunakan ini tidak ada overflow-nya ya. Jadi under voltage kalau disconnected-nya itu tidak ada. Jadi sebaiknya kalian pilih yang ada overflow-nya. Under voltage low disconnected kalau tidak salah itu. Jadi di tegangan dia bawah dia tidak menaik. Ini kalau modul step up ini dia tegangan di berapa ya, kalau tidak salah itu dia tegangannya akan menaik tuh. Kalau kita set ke 12 volt maka tegangan sudah rendah sekali. Itu dia akan tegangan yang menaik jadi berapa itu, lipat 2 kali lipat mungkin. Iya. Jadi ini amannya kalian kalau DC step up cari yang ada overflow-nya. Itu ada tuh. Under voltage low disconnected kalau tidak salah. Oke. Sekarang dari 4,2 volt sudah menaik menjadi 12,5 volt. Sekarang bisa kita setel tegangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin menghidupkan lampu LED sebesar 6 volt, 9 sampai 12 volt. Ini tinggal kalian putar. Ini kalau kita susun di dalam kotak, tinggal kita kasih potensio multitron yang ada di eksternal itu. Sekarang saya coba untuk menghidupkan sebuah lampu LED ya. Karena penerangan di saat kita camping itu sangatlah penting, perlu. Nah, inilah fungsinya DC step up tadi. Bisa menghidupkan lampu LED dari tegangan 4,2 atau 4,1. Selain bisa mencharger handphone, dia juga bisa menghidupkan lampu LED. Nah, sekarang untuk pengisian ulangnya kita menggunakan BMS 1S. Kebetulan ini adalah BMS 1S yang berapa ampere ya? Kalau tidak salah ini 4 atau 5 ampere. Ini bisa kita langsung colok di situ di baterai plus dan baterai min. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa tidak menggunakan dari charger modul powerbank? Bisa saja menggunakan charger modul dari powerbank, tapi pengisiannya sangatlah lama dan itu akan sangat merugikan dari modul powerbank kita. Karena modul powerbank hanya mempunyai MOSFET 1 biji saja itu. DW8205A-nya itu 1. Kemudian untuk full indikatornya kita bisa menambahkan yang pernah kita buat itu.
indikator full baterai 1S. Nah, sekarang kita tes apakah full indikator ini berjalan dengan baik indikatornya? Iya. Di dalam keadaan proses pengisian, maka LED indikator ini akan mati ya. Jadi ini artinya proses pengisian sedang berjalan. Oke sahabatku, demikianlah ya tutorial tentang baterai pack untuk camping. Tinggal kasih kotak, kemudian kasih voltmeter digital untuk kan mengukur baterai, kemudian kasih potentiometer dari luar dari boxnya, kemudian tempel LED. Kita bisa menghidupkan lampu di saat kita camping dan juga bisa mencharger handphone. Demikian tutorial untuk baterai pack ya. Selamat bercamping ria, utamakan keselamatan, jaga kesopanan saat di hutan ataupun dimanapun kalian berada, karena itu adalah kunci keselamatan kita. Selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Saya Sulektro mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.